Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada kesempatan hari ini. Kita bertemu dalam renungan harian. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk kami ukir karya-karya terbaik. Namun sebelumnya kami mohon Tuhan menuntun kami dengan firman-Mu, agar kami dapat melakukan yang terbaik. Ya Roh Kudus, ampuni salah dan dosa kami. Ya Roh Kudus, berfirmanlah, karena kami sedia membaca, merenungkan dan melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini Matius 5 ayat 37. Firman Tuhan demikian bunyinya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tema renungan kita ialah ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Ada seorang ibu di Padang membuat video mengenai prokes. Katanya tidak berlaku lagi di Padang. Dengan memperlihatkan video situasi kerumunan sejumlah orang yang sedang makan di salah satu restoran. Duduk tidak berjarak dan menganggap remeh situasi pandemi. Yang pada akhirnya ibu ini harus berurusan dengan polisi dan membuat video dengan isi permohonan maaf atas apa yang dilakukannya. Saudara-saudara, peristiwa seorang ibu di Padang hanyalah sebagian kecil info-info yang sehari-hari kita konsumsi, yang berisi tidak seluruhnya benar, narasi provokatif atau hasutan, dan membuat situasi yang memang sudah sulit dengan narasi-narasi yang membuat semakin sulit. Saudara-saudara, dalam pengajaran Yesus mengenai pengajarannya di atas bukit, kalau kita perhatikan Injil Matius ini pada pasal 5 sampai pasal 7, pada pokok pengajaran hukum Taurat terkait dengan sumpah palsu, pada ayat 33 Yesus menekankan pada jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Bersumpah demi apa saja tidak dibenarkan oleh Tuhan. Karena itu yang terpenting kebenaran yang disampaikan di hadapan Tuhan dan sesama. Penegasan Yesus tentang apa yang terpenting adalah pada ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ayat tersebut dapat dimaknai. Pertama, kebenaran yang hendak kita sampaikan harus menggunakan dua ukuran yang tidak dapat ditawar-tawar. Yaitu, ya katakan ya, dan tidak katakan tidak. Yang kedua, situasi sesuatu perkataan sudah ditambahkan dan dikurangi, maka jelas sudah bukan sebuah kebenaran lagi. Akan tetapi sumbernya pasti dari si jahat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mengajak mari kita memulai dari diri kita sendiri. Belajar melihat, mengetahui dan menganalisa apa yang kita katakan atau orang lain katakan dengan mengatasnamakan apapun dengan dua saringan kebenaran yang berdimensi ya atau tidak dan lebih atau yang kurang dari itu, berarti bukan lagi kebenaran atau dusta. Si pendusta tidak lain berasal dari si jahat.
Saudara-saudara, mari kita nyanyikan NKB nomor 204 bait pertama, dunia yang penuh cemar. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kami berada di tengah dunia yang terus menghimpit kami dengan narasi-narasi yang membuat kami kadang jatuh. Kami syukur kepada Tuhan karena kami dapat pembelajaran untuk mengatakan yang sebenarnya dengan ukuran ya atau tidak. Lebih atau kurang dari itu ternyata berasal dari si jahat. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu untuk kami pedomani dalam menjalani hidup di dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.